Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal bahas salah satu saham yang belakangan ini bikin pasar heboh, volumenya brutal, dan jadi bahan omongan investor retail sampai institusi. Yap, kita bahas Bumi PT Bumi Resources terbuka. Tapi bukan sekadar, Bumi naik, Bumi terbang. Yang menarik adalah, Bumi sekarang disebut-sebut punya peluang besar untuk masuk MSCI Global Standard. Kalau ini kejadian, potensi efeknya bisa beda level. Karena MSCI itu bukan indeks kaleng-kaleng. MSCI itu, Kompas, investor global. Jadi pertanyaannya, Bumi ini beneran lagi siap naik kelas? Atau cuma hype sementara, yang ujungnya bikin investor telat masuk? Kita bahas pelan-pelan, lengkap, dan yang paling penting, pakai data. Cerita dimulai, kenapa MSCI bisa bikin saham meledak? Oke, bayangin gini. Di pasar modal itu ada dua dunia. Satu, dunia investor retail kita-kita. Dua, dunia investor institusi global, dana besar, dana pensiun, ETF, sovereign fund. Nah, institusi global ini banyak yang portofolionya ngikutin indeks, salah satunya MSCI. Ketika sebuah saham masuk ke MSCI Global Standard, biasanya bisa terjadi permintaan otomatis dari dana indeks ETF. Naiknya kredibilitas saham, likuiditas makin ramai, dan sering terjadi re-rating harga naik karena persepsi naik kelas. Ini alasan kenapa isu masuk MSCI sering jadi bensin besar. Dampak masuk MSCI umumnya positif karena mendorong naiknya permintaan investor global. Saham Bumi, sekarang posisinya ada di mana? Berikut inilah data posisi Bumi saat ini. Masih ada di MSCI Indonesia Small Cap Index. Dan juga sudah masuk bagian dari MSCI IMI, Investable Market Indexes. Artinya Bumi sebenarnya sudah terlihat oleh MSCI, tapi masih kelas small cap. Target besarnya sekarang, naik kelas ke MSCI Indonesia Global Standard, Big Cap, Standard Cap. Data utama menunjukkan, kenapa Bumi dinilai layak. Di beberapa sekuritas menyebut beberapa angka yang jadi alasan peluangnya menguat, antara lain. Market cap sekitar US 10,3 miliar dolar. Free float sekitar 28,3%. Rata-rata nilai transaksi harian 1 tahun sekitar US 36,7 juta dolar. Ini poin penting karena MSCI fokus pada kapitalisasi pasar terutama free float adjusted, likuiditas dan turnover, serta free float yang memadai. Dan Bumi tampaknya sudah memenuhi indikator-indikator itu. Momen krusialnya, kapan review MSCI dilakukan? Ini bagian paling penting yang sering tidak disadari investor pemula. MSCI punya jadwal review dan rebalancing. Menurut kabar berita, MSCI akan umumkan hasil peninjauan pada tanggal 10 Februari tahun 2026. Dan efektif rebalancing tanggal 1 Maret tahun 2026. Jadi dari sisi market, ini seperti ada deadline rumor. Sebelum tanggal 10 Februari sama dengan masa spekulasi. Mendekati tanggal itu sama dengan volatilitas bisa liar. Setelah pengumuman sama dengan bisa terjadi dua skenario, meledak lanjut, atau sell on news. Mengenai pergerakan harga, Bumi lagi panas. Media mencatat Bumi ditutup di Rp464 pada Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026, dan sudah naik sekitar plus 26,23% YTD baru awal tahun tapi sudah gila. Meski pada 12-13 Januari tahun 2026 mengalami penurunan, hal itu merupakan fluktuasi yang umum terjadi. Transaksi masih sangat ramai, ratusan ribu kali. Volume nilai transaksi harian sampai triliunan. Dalam satu tahun kenaikan disebut sekitar lebih dari 289%. Dari sisi psikologi pasar, Bumi bukan cuma naik, Bumi sedang diserbu. Meski 2 hari ini ada fase distribusi. Penguat katalis saham Bumi, salah satunya karena Bumi tidak cuma batu bara. Nah ini bagian yang bikin ceritanya makin menarik. Bumi tidak mau dikenal hanya sebagai saham batu bara. Kabarnya, Bumi sudah merampungkan akuisisi 100% perusahaan tambang emas Australia Wolfram Limited, senilai sekitar Rp698,98 miliar dengan proyek utama Cross Creek dan Mount Carlton. Ini narasi diversifikasi. Batu bara sama dengan cash flow komoditas. Emas sama dengan growth story dan tema safe haven. Kalau pasar percaya diversifikasi ini,
beneran jalan, maka valuasi bisa berubah. Berikut fundamental Bumi, bagaimana kinerja keuangannya. Tercatat sampai akhir kuartal 3 2025. Pendapatan US 1.037,3 juta dolar, tumbuh 11,9% year-on-year. Laba usaha naik jadi US 84,4 juta dolar. Namun laba bersih atribusi induk turun jadi US 29,4 juta dolar. Harga jual batu bara (FOB) rata-rata US $60.40 ton dalam 9 bulan 2025. Nah, di sini kita harus objektif. Ada perbaikan revenue, operasional masih jalan, tapi laba bersih belum seindah euforia harga saham. Jadi investor harus tahu, ini saham sedang dalam fase kombinasi katalis plus spekulasi plus momentum. Menurut pandangan riset para analis, Bumi merupakan kandidat paling kuat. IDX Channel mengutip bahwa Bumi disebut kandidat, dengan probabilitas tertinggi, untuk masuk MSCI Standard Cap. Sudah melewati ambang batas minimum, estimasi harga minimum sekitar Rp315. Harga pada tanggal 7 Januari tahun 2026 sekitar Rp452. Bahkan disebut masih aman terhadap aturan Extreme Price Increase, kecuali jika menembus di atas Rp700 menjelang akhir Januari periode review. Artinya, Bumi boleh naik, tapi terlalu cepat naiknya juga bisa jadi masalah untuk eligibility. Ini penting buat yang cuma mikir, naik terus aja. Tidak selalu begitu Ferguson di MSCI beda. Dan, inilah perkiraan arah harga ke depannya, skenario investor. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dicari investor, Bumi bakal gimana? Saya akan susun jadi 3 skenario supaya jelas. Skenario A, Bumi resmi masuk MSCI, bull case. Kalau Bumi resmi masuk MSCI Global Standard, potensi masuk dana pasif, institusi. Harga bisa lanjut rally, bisa terjadi fase re-rating. Tapi perlu dicatat, biasanya pasar tidak naik lurus, tetap ada tarik ulur profit taking. Skenario B, Bumi tidak masuk MSCI, sell on news shock. Kalau tidak masuk, banyak investor spekulan akan panik. Karena katalis utamanya hilang, bisa terjadi koreksi cepat. Ini yang sering terjadi pada saham, event-driven. Skenario C, Bumi masuk MSCI tapi sudah di price in. Ini yang paling tricky. Kadang saham sudah naik terlalu tinggi sebelum event. Begitu pengumuman masuk MSCI, malah turun karena big player ambil untung. Kalimatnya klasik, buy the rumor, sell the news. Teknikal sederhananya seperti ini, zona penting untuk Bumi. Saya rangkum dari data IDX Channel. Bumi disebut sedang mendekati level tertinggi 2017 sekitar Rp515. Maka zona pentingnya, resistance kuat, 500 sampai 515. Kalau tembus dan bertahan, 500 bisa jadi support baru. Kalau gagal, kemungkinan price action bolak-balik dan koreksi. Untuk investor, jangan kejar saat harga euforia di pucuk. Lebih aman beli saat koreksi ke area support, bukan saat candle hijau panjang. Kesimpulan yang waras, Bumi saat ini punya 3 bahan utama yang bikin dia naik kelas. 1. Peluang masuk MSCI Global Standard makin kuat. 2. Likuiditas besar, volume brutal, market cap besar. 3. Narasi diversifikasi batu bara ke emas lewat Wolfram. Tetapi tetap ada catatan, volatilitas tinggi, fundamental membaik tapi belum sebanding dengan euforia harga. Event MSCI sangat sensitif, rumor versus realita. Jadi buat kamu yang mau masuk, jangan cuma tanya, Bumi bakal naik berapa. Tanya juga, kamu masuk karena trading momentum atau investasi. Kamu siap kalau MSCI tidak memasukkan Bumi. Kamu punya batas cut loss. Demikian ulasan tentang Bumi, semoga Bumi baik-baik saja. Terawat dan menghijau, jauh dari bencana, sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu kita. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang bahas saham bukan cuma hype tapi pakai data dan skenario. Silakan klik like, subscribe, dan komen, menurut kamu Bumi bakal benar-benar masuk MSCI pada Februari tahun 2026 atau tidak? Dan kalau kamu mau, saya juga bisa buatin versi trading plan Bumi entry, take profit bertahap, cut loss, plus template checklist saham masuk MSCI, biar kamu bisa pakai untuk saham lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan sukses.